Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa baru saja kita bertemu dengan Ramadan. Hari ini berakhirlah bulan suci Ramadan. Setahun bagaikan satu bulan. Satu bulan terasa hanya satu minggu. Satu minggu terasa hanya satu hari. Satu hari hanya terasa satu jam. Satu jam terasa hanya satu menit. Satu menit terasa hanya satu detik. Betapa singkatnya, betapa cepatnya dunia ini. Bahkan secepat usia kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyadari dan merasakan, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar benak kita, setiap helaan napas kita, setiap gerak langkah kita, setiap telinga mendengar, setiap mata melihat, setiap mulut berucap, setiap perut merasakan, semua ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Berbahagialah orang yang hari demi hari diisi dengan kebaikan di hadapan Allah. Dan bersedihlah seseorang datangnya bulan suci Ramadan dari hari ke hari hanya diisi dengan kemaksiatan. Hanya diisi dengan dosa demi dosa di hadapan Allah. Bukankah hari ini dan besok, siapa orang yang menang? Siapa orang yang kalah? Siapa orang yang mendapat ampunan Allah? Dan siapa orang yang mendapat murka Allah? Hanya keimanan dalam diri kita yang akan menentukan semua itu. Kemenangan tidak bisa dibeli dengan uang. Kemenangan tidak bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan. Kemenangan tidak bisa dibeli dengan keilmuan yang tinggi, tetapi tidak diamalkan. Kemenangan tidak bisa diraih dengan kesuksesan, ketenaran seseorang di hadapan manusia. Kemenangan bukan milik orang kaya. Kemenangan bukan milik para pejabat. Kemenangan bukan milik para kiai, para ajengan, para ulama. Tapi kemenangan adalah orang yang sudah menjalin hubungan mesra dengan Rabb-Nya. Orang yang senantiasa dari hari ke hari diisi dengan hal-hal yang baik. Dia laksanakan puasa dengan penuh keimanan dari mulai tanggal 1 sampai terakhir. Penuh dengan kesabaran, keikhlasan. Dan dia selalu memperhatikan hal-hal yang diutamakan di bulan suci Ramadan. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita mendengar sejarah Rasulullah dengan malaikat Jibril alaihissalam, setelah tibanya bulan suci Ramadan, malaikat Jibril alaihissalam memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang pertama, rindu malaikat Jibril dengan Muhammad. Ketika saat ingin mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Rasulullah setiap datangnya bulan suci Ramadan dihampiri oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk mengecek hafalan baca Quran Rasulullah. Sejauh manakah Rasulullah ingatannya terhadap Al-Quran, terhadap kandungan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW dari mulai
surat Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat 36.666 ayat. Kurang lebih 1,27 juta huruf Al-Quran. Setiap malamnya Rasulullah didekati oleh malaikat Jibril dengan istilah simaan. Rasulullah membacakan, malaikat Jibril mendengarkan. Mendengarkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Jibril terharu dengan membaca dan memahami tentang kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa yang kedua yang sangat tak kalah pentingnya, pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat bulan suci Ramadan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasul ingin naik mimbar. Pas beliau ingin menapakkan kaki yang pertama ke tangga yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam melihat Rasulullah SAW dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Bu'da man adraka Ramadan falam yaghfirlah. Celakalah wahai Muhammad, orang ketika datang bulan suci Ramadan falam yaghfirlah, tetapi dia tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasul fakultu amin amin. 3 kali Rasulullah SAW mengaminkan doanya malaikat Jibril alaihissalam. Ini dikisahkan doa yang paling jelek malaikat Jibril kepada umatnya yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melanjutkan naik mimbarnya ke tangga yang kedua. Tetapi sebelum beliau sampai ke tangga yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad pada saat itu terkagum-kagum dan beliau merasa kaget dalam dirinya. Ya Jibril, siapa lagi yang celaka? Siapa lagi ya Jibril? Maka Jibril menjelaskan, orang ketika orang tuanya masih ada, seorang anak ayahandanya masih ada, masih hidup di dunia ini, tetapi dengan kehadiran orang tuanya tidak mendapatkan atau membawakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirinya untuk masuk surganya Allah, justru menggiring mereka untuk masuk nerakanya Allah. Ini adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka akan dimurka Allah Subhanahu wa taala seperti yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu ya Jibril amin amin. Diaminkan 3 kali oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, doa malaikat Jibril alaihissalam. Sahabat billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa ruginya jika seseorang memiliki ayahandanya tetapi saat lebaran, saat Idul Fitri tidak bisa menemuinya. Mungkin karena jauh, mungkin karena dia sibuk, mungkin karena dia pengusaha, mungkin karena dia di luar pulau, mungkin karena dia di luar negeri, mungkin karena di tempat-tempat yang lainnya. Coba ingat, sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalah kehebatanmu, apalah kekayaanmu, apalah kesuksesanmu, apalah mobil yang mewahmu, apalah segala macam yang engkau dapatkan hari ini, rumah yang mewah, sementara ibumu menangis di pagi hari ingin bertemu dengan anaknya. Sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Dia menangis bukan karena pengen hartamu. Dia menangis bukan karena ingin dikasihani olehmu. Dia menangis bukan karena ingin mobil mewahmu. Dia menangis bukan karena ingin rumah yang mewah. Dia menangis bukan karena ingin emas yang bertumpuk-tumpuk, uang yang berlipat-lipat. Sahabat billah yang dirahmati Allah, dia menangis karena merasakan dia adalah darah dagingnya sendiri. Ingin bertemu, ingin melihat wajah anaknya, ingin melihat anaknya ada di depannya sebelum dia wafat. Sahabat billah yang dirahmati Allah SWT, tinggalkan hartamu, tinggalkan kekayaanmu, tinggalkan pangkatmu, tinggalkan ketenaranmu, tinggalkan semua itu. Datangi orang tua kita di sana yang lagi merindukanmu. Datangi mereka
walaupun hanya satu hari di hari raya Idul Fitri ini, akan bermakna di hadapan mereka dibandingkan dengan harta kekayaan yang kita miliki hari ini, yang bertahun-tahun kita kumpulkan. Sahabat pillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, hal yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidain ihsana. Berniatlah sahabat pillah untuk bertemu dengan orang tua kita sebelum mereka wafat. Yang sudah wafat kita doakan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ayahanda kita yang sudah meninggal, kita doakan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ibunda kita yang sudah meninggal, datangi kuburannya, doakan di sana, Allahumma gfirlahu warhamha wa'afihi wa'fu anhu. Akan tenang mereka di sana. Sebaliknya jika anak durhaka kepada orang tua, naudzubillahi min dzalik. Bukankah hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, murkanya Allah tergantung kita murka kepada kedua orang tua kita. Maka jadikanlah momentum Ramadan yang suci ini, penuh kemenangan ini, kita bertemu dengan mereka walaupun kapanpun bertemunya. Bukan hanya tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, besok lusanya, seminggu yang akan datang, kita hubungi, kita temui mereka, minta doanya, minta keberkahannya, agar hidup kita berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril salam mengisyaratkan kepada kita, celakalah wahai Rasulullah, jika seorang masih ayahandanya masih ada, tetapi tidak membuat keridhaan mereka datang kepada seorang anak, sehingga mereka tidak dimasukkan la yadkhulul jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, dia murka Allah, akan masuk ke dalam neraka Allah. Naudzubillah summa min dzalik. Sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang ketiga, doa malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Rasulullah ingin naik tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa sama Allah. Ya Rasulullah, celakalah orang. Siapa lagi wahai Jibril orang yang celaka? Fa idza dzukirta, apabila diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli, dia tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah. Orang yang tidak bersolawat kepada Nabi, orang yang tidak mencintai kepada Nabi, ketika dibacakan nama yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alaihi, tetapi dia tidak melanjutkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, orang yang celaka di bulan suci Ramadan. Rasulullah fakultu amin amin, 3 kali Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril. Sahabat pillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meraih kemenangan di bulan suci yang penuh ampunan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Tentu ada perjuangan. Yang mudik, perjuangannya sangat luar biasa. Apalagi yang lintas negara, lintas provinsi, macet-macetan di sana. Tak sedikit mengeluarkan uang, tak sedikit keringat yang terus berceceran, tak sedikit kita bertemu dengan orang-orang di jalan, tak sedikit kita mengantri di tempat tiket yang ingin pulang. Bahkan ada orang yang menangis karena kehabisan tiket. Tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa bertemu, berdoa di hadapan orang tua kita, dan saling mendoakan hubungan yang sangat dekat dengan orang tua kita. Yakin keridhaan Allah akan semakin berkah dalam hidup kita. Sahabat bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sebanyak 9 kali ini adalah mustajab. Apalagi diaminkan oleh baginda Rasulullah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kemenangan di hari raya Idul Fitri ini insya Allah akan kita dapatkan jika yang pertama kita senantiasa memohon ampun kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah memaafkan kita semua dan kita dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita memanfaatkan momentum mudik kali ini
untuk bertemu dengan orang tua kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, bukan hanya ingin pamer harta kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan dan semua yang kita dapatkan, tetapi hanya ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukti kecintaan kita kepada mereka. Peluk mereka, pegang tangan mereka, cium tangan mereka, cium kening mereka, doakan sehat, berkah. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yakin kemenangan akan di depan mata kita. Dan yang terakhir adalah solawat demi solawat sepanjang jalan. Solawat demi solawat selama kita di rumah di sana di kampung. Solawat demi solawat kita pulang ke kantor lagi, ke tempat kerjanya masing-masing. Ada yang di kota atau dimanapun berada, bersolawatlah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang perbanyak salawat kepada aku, kata Nabi, maka dia yang pertama akan bertemu di hari kiamat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di hari Idul Fitri ini 1444 Hijriah kita mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Hadana wa ikum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.